Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai audit piutang usaha dan piutang lainnya. Dan pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari piutang. Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Dua hal yang paling umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang. Pada tingkat pribadi, kita mengenal kredit karena kredit adalah siap tersedia, di mana kita tidak harus membayar secara tunai. Nah, menurut Kieso Weigand menyatakan bahwa piutang juga aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. Kemudian menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK menyatakan bahwa aset lancar mencakup aset seperti piutang yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal, meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian yang berikut, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 9 mendefinisikan piutang sebagai berikut. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa. Kemudian yang berikut kita akan lihat klasifikasi piutang. Nah, menurut Warren, Rev, dan Vest 2008, piutang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada piutang usaha atau account receivable, yaitu transaksi yang paling banyak memungkinkan menciptakan piutang adalah penjualan barang secara kredit. Piutang usaha ini normalnya akan ditagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30-60 hari yang dikelompokkan sebagai aset lancar. Kemudian yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable. Nah, wesel tagih adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Wesel tagih diperkirakan akan ditagih dalam jangka waktu setahun. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Kemudian yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivables. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Apabila tertagihnya dalam waktu 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di bawah akun investasi. Piutang ini meliputi bunga, piutang pajak, piutang pejabat, atau piutang karyawan. Baik, nama saya Mandra, NIM 18100200207. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prosedur pemeriksaan piutang usaha. Sukrusna Agus menyarankan prosedur audit piutang usaha dilakukan dengan cara yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang keempat, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang itu dengan cara yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Yang kedua, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Yang ketiga, cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang kelima, buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. Lalu yang ketujuh, periksa subsequent collection-nya dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit file work. Lalu perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah
yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih atau not receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent atau liability. Yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak lebih dan tidak kurang. Yang ke-10, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasan contingent atau liability. Yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak lebih dan tidak kurang. Yang ke-10, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Lalu periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang ke-13 atau yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margarita Yolanda Moo, NIM 18100-220. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit pemeriksaan piutang. SAS 67 The Confirmation Process AU 330 mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali yang pertama, piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah, dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Yang berikut, standar profesional akuntan publik SPAP SA seksi 330 PSA nomor 07 mengatur mengenai proses konfirmasi dalam pelaksanaan audit. Paragraf 4 mendefinisikan konfirmasi sebagai proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi dilakukan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. SAS seksi 326 PSA nomor 07 tentang bukti audit menyatakan bahwa pada umumnya dianggap bahwa bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Dalam paragraf 7 SA seksi 330 dijelaskan bahwa semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Dalam pelaksanaan audit,
Jika gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian besar atau tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur tambahan seperti misalnya melakukan pengujian terhadap dokumen internal perusahaan di samping prosedur konfirmasi. Yang berikut dalam paragraf 19 SA seksi 330 dijelaskan bahwa karena terdapat risiko bawaan penerimaan bentuk permintaan konfirmasi positif yang berisi informasi yang dikonfirmasi di dalamnya, kemungkinan hanya menandatangani dan mengembalikan konfirmasi tersebut tanpa melakukan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Yang berikut, menurut PSA 55 2015, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Menurut Maratani, piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan, pendapatan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Cemi Astari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan risiko pemeriksaan piutang. Risiko pemeriksaan piutang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama risiko bawaan. Risiko bawaan yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian internal. Risiko yang ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Pada pengujian substansi atas piutang usaha, pengujian detail saldo kategori konfirmasi piutang merupakan prosedur yang penting. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun risiko pengendalian yang rendah, yang dimana jika risiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, risiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan dan auditor dapat melaksanakan pengujian substansi yang tidak memadai sehingga auditnya tidak efektif. SAS atau Sistem Aplikasi Satker nomor 67 The Confirmation mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali yang pertama, piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substansi detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diharapkan. Berikutnya adalah model perhitungan untuk risiko audit, di mana formula model risiko audit adalah AR atau audit risiko sama dengan IR atau inherent risk, yaitu risiko bawaan, dikali dengan CR atau control risk, yaitu risiko pengendalian, dikali dengan DR atau detection risk atau risiko deteksi. Deteksi risk mempunyai hubungan yang terbalik dengan inherent risk dan control risk. Semakin kecil inherent risk dan control risk yang diyakini oleh auditor, semakin besar detection risk yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya inherent risk dan control risk yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat detection risk yang dapat diterima.
Baik, perkenalkan nama saya Luciaga Edaa, NIM 18100200045. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tujuan pemeriksaan piutang usaha. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan perkiraan piutang usaha yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang maupun penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa keabsahan dan keotentikan daripada piutang. Yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK ETAP. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisdayanti. Saya Krisdayanti dulu, NIM 18100-229. Di sini saya menjelaskan internal control kuesioner untuk pemeriksaan piutang. Nah, internal control kuesioner untuk pemeriksaan piutang itu sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk memeriksa pengendalian intern suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Nah, dalam internal control kuesioner ini terdapat dua bagian, yaitu penjualan dan piutang. Untuk bagian penjualan, otorisasi atas transaksi dan kegiatan itu tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi-transaksi yang jelas saja yang dilaksanakan. Contoh pertanyaannya, apakah setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat yang berwenang atau tidak? Yang berikut, pemisahan fungsi dan tugas. Untuk pemisahan fungsi dan tugas ini, tujuannya adalah untuk memisahkan fungsi tugas pemberian kredit dengan tugas akuntansi. Pertanyaannya adalah apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pemberian kredit dengan fungsi akuntansi. Yang berikut dokumentasi dan pencatatan. Nah, untuk dokumentasi dan pencatatan ini timbul pertanyaan apakah admin sales membuat laporan hasil penjualan dan melaporkannya kepada manajer penjualan atau tidak. Yang berikut pengendalian atas penggunaan aktiva. Untuk pengendalian atas penggunaan aktiva ini, timbul pertanyaan apakah bagian penjualan mengevaluasi penjualan dengan target yang dicapai atau tidak. Yang berikut, apakah bagian penjualan melakukan kredit analis sebelum memberikan kredit atau tidak. Yang berikut, pemeriksaan secara periodik oleh pihak yang independen. Ini pertanyaannya, apakah pemeriksaan dilakukan oleh pihak di luar dari fungsi penjualan atau tidak. Yang berikut, piutang. Nah, untuk bagian piutang, otorisasi atas transaksi dan kegiatan ini tujuannya sama, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa pemberian kredit yang telah diotorisasi itu dapat dilaksanakan dengan jelas. Pertanyaannya, apakah dalam pemberian kredit telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau tidak. Yang berikut untuk pemisahan fungsi dan tugas. Nah, untuk pemisahan fungsi dan tugas piutang ini untuk memisahkan fungsi dari pencatatan piutang usaha dengan fungsi penjualan. Pertanyaannya, apakah fungsi pencatatan piutang usaha dipisahkan dari fungsi penjualan atau tidak? Yang berikut dokumentasi dan pencatatan. Nah, untuk dokumentasi dan pencatatan ini, pertanyaannya, apakah bagian penagihan melakukan pengecekan kembali atas faktur penjualan surat jalan terhadap invoice total report yang diberikan oleh invoice atau tidak? Yang berikut, pengendalian atas penggunaan aktiva. Nah, untuk pengendalian atas penggunaan aktiva ini timbul pertanyaan, apakah terdapat kebijakan manajemen untuk piutang usaha yang tidak tertagih atau tidak? Yang berikut, pemeriksaan secara periodik oleh pihak yang independen. Nah, untuk pemeriksaan secara periodik ini, pertanyaannya apakah terdapat pengawasan yang mencukupi untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha atau tidak? Baik, sekian.